Primer itu apa? Karena ada istilah primer, sekunder, gitu ya, tersier, ya. Tahu ya kalau istilah itu ya? Ya, primer itu apa? Kan kalau yang mungkin sering didengar utama, betul ya, utama. Atau apa istilah lainnya selain utama? Kalau istilah kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Jadi primer artinya adalah, bisa dikatakan primer adalah pokok ya, atau utama. Baik, akan saya share screen materi hari ini ya. Nanti kita bisa lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan primer. Ya, bisa dilihat di layar PPT-nya. Oke. Oke. Jadi apa itu PHC atau primary health care atau pelayanan kesehatan primer? Betul, primer itu adalah pokok. Jadi pelayanan kesehatan primer itu adalah pelayanan kesehatan pokok. Bu, kok ada pokok? Memang ada pelayanan kesehatan yang tidak pokok, ada. Yang namanya pokok itu adalah utama. Ya, mungkin kalau sering didengar adalah ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ya, kalau kebutuhan primer itu kan kebutuhan yang utama. Itu adalah kebutuhan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup, gitu ya kalau namanya kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap. Ya, jadi ada yang utama dulu, ada yang pokok dulu, baru ada pelengkapnya. Kemudian kalau kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang tidak menjadi pelengkap dari kebutuhan pokok, atau biasanya adalah barang-barang yang kalau kebutuhan primer, sekunder itu sudah terpenuhi, baru kita mencari atau memenuhi kebutuhan tersier. Contohnya adalah barang-barang mewah. Gitu ya kalau kita lihat dari istilah kebutuhan primer, sekunder, tersier. Mungkin yang sering kalian dengar. Nah, sama juga dengan primary healthcare atau pelayanan kesehatan primer atau pokok. Itu adalah pelayanan kesehatan utama, pokok primer yang digunakan atau yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kesehatannya, kesehatan individu dan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jadi pelayanan kesehatan primer itu adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode, itu kan cara ya, metode dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima oleh masyarakat melalui peran serta masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Artinya adalah pelayanan kesehatan primer itu bisa disebut juga dengan strategi yang dapat dipakai untuk menjamin tingkat minimal dari pelayanan kesehatan untuk penduduk. Jadi di sini ada istilah pelayanan kesehatan pokok dan pelayanan kesehatan dan tingkat minimal dari pelayanan kesehatan. Nah, mungkin kalian masih abstrak. Nanti kita akan lebih paham ketika sudah melihat elemen yang ada di dalam pelayanan kesehatan primer. Ya. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memuaskan, yang pokok, yang memuaskan. Ya, dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan primer itu adalah pelayanan kesehatan dari elemen-elemen utama yang diperlukan oleh masyarakat, yang dapat terjangkau dan bahkan bisa diupayakan oleh masyarakat itu sendiri atau dengan cara pemberdayaan masyarakat. Ya, karena tujuannya itu adalah untuk mewujudkan pelayanan yang terjangkau bagi seluruh penduduk, pelayanan yang dapat diterima oleh seluruh penduduk, pelayanan yang berdasarkan kebutuhan medis dari populasi. Populasi itu adalah penduduk di suatu wilayah, ya, karena kadang kebutuhan kesehatan penduduk suatu wilayah berbeda dengan kebutuhan kesehatan penduduk wilayah yang lain. Ya.
dan bisa menggunakan seluruh sumber daya secara maksimal, termasuk adalah sumber daya dari masyarakat itu sendiri atau kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi prinsip dasar pelayanan kesehatan primer itu adalah pemerataan upaya kesehatan. Makanya tadi ada syaratnya adalah dengan biaya yang terjangkau, karena harapannya semua lapisan masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan primer secara merata. Karena prinsip dasar pelayanan kesehatan primer itu salah satunya adalah pemerataan upaya kesehatan. Ya, kemudian penekanan pada upaya preventif. Apa yang dimaksud dengan upaya preventif? Preventif itu apa? Pencegahan, betul ya. Pencegahan, karena dengan upaya pencegahan atau preventif maka diharapkan derajat kesehatan masyarakat itu akan lebih baik. Ada preventif, ada istilah preventif, pencegahan. Selain preventif apa? Ada kuratif. Kuratif itu apa? Kan ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Preventif itu apa? Pencegahan. Kuratif? Pengobatan, betul. Kalau rehabilitatif? Pemulihan, betul. Maka dari prinsip dasar pelayanan kesehatan primer itu adalah penekanan pada upaya preventif atau pencegahan, karena harapannya dengan mencegah gangguan kesehatan maka derajat kesehatan masyarakat itu akan meningkat atau akan maksimal. Ya. Preventif itu pencegahan, kuratif itu adalah pengobatan, rehabilitatif itu adalah pemulihan. Maka prinsip dasar PHC itu adalah penekanan pada upaya pencegahan, jangan sampai terjadi gangguan kesehatan. Ya, jadi prinsip dasar PHC yang pertama itu adalah upaya pemerataan upaya kesehatan. Jadi harapannya semua lapisan masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan pokok secara merata. Maka tadi dengan biaya yang terjangkau. Kemudian penekanan pada upaya preventif, ya, jadi mencegah terjadinya suatu gangguan kesehatan. Kemudian menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan keadaan di suatu populasi di suatu wilayah. Kemudian melibatkan peran serta masyarakat, karena tadi salah satunya adalah tujuannya adalah upaya pelaksanaan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Salah satunya adalah sumber daya kemampuan dari masyarakat. Jadi melibatkan peran serta masyarakat. Kemudian melibatkan kerjasama lintas sektoral. Kerjasama lintas sektoral itu artinya adalah kerjasama dengan sektor di luar kesehatan. Misalnya salah satunya adalah pemangku kebijakan. Misalnya adalah aparat desa, kemudian pemerintahan selain sektor kesehatan, ya. Itu prinsip dasar dari PHC atau pelayanan kesehatan primer. Kok nggak bisa digeser, sama? Ya, kemudian ciri-ciri dari PHC. Tadi prinsipnya. Sekarang ciri-cirinya itu adalah pelayanan yang utama dan akrab dengan masyarakat, menyeluruh, terorganisasi, berkesinambungan, progresif, berorientasi kepada keluarga. Itu ciri secara umum. Nah, kalau secara khususnya bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat. Jadi pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat itu artinya adalah pelayanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian pelayanan yang menyeluruh, terorganisasi, mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat, berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya adalah terus-menerus. Jadi pelayanan itu tidak hanya berhenti satu kali waktu, tetapi terus-menerus. Contohnya apa, Pak?
pelayanan yang utama, kemudian menyeluruh terorganisasi, mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat, kemudian berkesinambungan atau terus-menerus, progresif, berorientasi kepada masyarakat, tidak berpandangan kepada salah satu aspek saja. Ya, jadi contoh programnya apa yang ada di masyarakat? Ya, jadi pelayanan kesehatan primer itu ujung tombak pelaksanaannya adalah puskesmas. Tahu ya puskesmas ya? Ya, karena puskesmas itu adalah institusi kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat atau paling rendah, milik pemerintah yang paling rendah. Nah, pelayanan kesehatan primer itu bisa dilaksanakan melalui beberapa program yang dimiliki oleh puskesmas. Salah satunya contohnya adalah Posyandu. Pernah dengar Posyandu? Pernah, Ibu. Tahu Posyandu? Pernah ikut dalam kegiatan Posyandu? Pernah. Pernah. Waktu praktek pasti pernah ikut dalam kegiatan Posyandu. Ya. Posyandu itu dilakukan hanya sekali waktu saja apa berkala? Berkala. Itu dilaksanakan dalam periode dan itu terus menerus ya, berkesinambungan. Kemudian dia dekat dengan masyarakat. Pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama itu adalah untuk memberikan pelayanan pada kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi Posyandu itu salah satu bentuk dari program pemerintah di dalam memberikan pelayanan kesehatan primer untuk kesehatan ibu dan anak. Contohnya begitu. Paham ya? Nah, ini ada 8 elemen PHC. Yang pertama adalah pendidikan tentang masalah kesehatan, ya, atau peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, karena diharapannya dengan masyarakat paham masalah kesehatan maka bisa meningkatkan atau bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya. Ya. Jadi ada beberapa elemen PHC. Yang pertama adalah pendidikan tentang kesehatan, tentang masalah kesehatan. Ya, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang masalah kesehatan. Contohnya adalah dengan memberikan penyuluhan, dengan memberikan penkes, dengan memberikan konseling kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu paham tentang masalah kesehatan yang bisa terjadi di masyarakat. Karena harapannya dengan seperti itu mereka bisa meningkatkan sumber daya mereka di dalam mencegah terjadinya suatu penyakit. Ya, tuh. Kemudian yang kedua adalah penyediaan makanan dan perbaikan gizi. Ya, banyak upaya pemerintah yang sudah dilakukan di dalam meningkatkan perbaikan gizi dan penyediaan makanan. Contohnya melalui kegiatan apa? Yang kalian tahu, pemberian makanan tambahan ke sekolah, atau pemberian makanan tambahan melalui kegiatan-kegiatan tertentu, misalkan di Posyandu itu kan biasanya ada pemberian makanan tambahan, ya. Kemudian pemberian makanan tambahan atau PMT ke sekolah-sekolah dasar atau sekolah-sekolah TK itu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, karena air bersih dan sanitasi itu adalah faktor utama di dalam menjamin kesehatan di masyarakat. Kemudian peningkatan KIA dan KB, contohnya adalah dengan program Posyandu yang tadi sudah pernah kalian ikuti. Kemudian pemberian imunisasi, ya. Tahu ya imunisasi? Apa imunisasi? Imunisasi itu apa? Kalian pernah kan memberikan imunisasi waktu praktek? Halo, sinyal saya jelek ya? Suara saya masih bisa didengar?
Mohon maaf Ibu, putus-putus Ibu. Putus-putus ya. Ya, sinyal saya berarti yang jelek. Ya. Oke. Ya, selanjutnya adalah imunisasi. Imunisasi itu apa? Proses untuk meningkatkan imun untuk kebal terhadap suatu penyakit. Ya. Pemberian Imun. Imun itu apa? Imun adalah Tahanan tubuh. ya, sistem betul. kekebalan. Ya, kekebalan atau ketahanan tubuh, sistem kekebalan atau ketahanan tubuh. Jadi imunisasi itu adalah pemberian imun atau peningkatan pemberi kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Betul, imunisasi ya. Jadi dengan diberikan imunisasi kepada masyarakat, maka diharapkan itu adalah suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya penyakit di masyarakat. Tadi sesuai dengan tujuan dari PHC, salah satunya adalah preventif, yaitu mencegah terjadinya suatu penyakit di masyarakat. Salah satunya dengan memberikan imunisasi ya. Tuh, kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit. Oke, kalau pencegahan tadi paham, preventif pencegahan salah satunya dengan imunisasi. Kalau pengendalian penyakit, penyakit kok dikendalikan? Apa coba artinya dari pengendalian penyakit? Ya, apa pengendalian penyakit? Kalau preventif, pencegahan dengan pemberian imunisasi, tadi paham ya. Pencegahan dan pengendalian penyakit. Kenapa penyakit dikendalikan? Bagaimana caranya? Apa pengendalian penyakit? Jadi ketika sudah terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang sudah jatuh ke keadaan penyakit, misalkan endemik ya, contohnya situasi yang sekarang ini kita alami yaitu pada serangan atau endemi dari kasus COVID-19 ya, itu kita sudah tidak bisa mencegah karena ini sudah terjadi di masyarakat, sudah terjadi, penyakit ini sudah ada. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan mengendalikan penyakit. Bagaimana cara mengendalikan penyakit? Ya, supaya mencegah supaya penyakit yang sudah terjadi di masyarakat itu tidak semakin meluas, tidak semakin buruk, artinya akibat yang ditimbulkan dari penyakit tersebut tidak semakin buruk. Dilakukan pengendalian. Salah satu upayanya dengan apa? Dengan mencegah supaya yang sudah terjadi itu tidak menularkan atau menyebarkan kepada yang lain atau yang belum terkena. Yaitu pengendalian penyakit. Kalau pencegahan itu kan supaya tidak terjadi suatu penyakit. Tapi kalau sudah terjadi maka dilakukan pengendalian penyakit. Salah satu upayanya apa? Ya, mencegah meluasnya penyakit tersebut ya. Kemudian meminimalkan resiko akibat dari penyakit tersebut ya. Misalkan dengan memberikan pengobatan yang maksimal, yaitu pengendalian penyakit. Kalau mencegah itu mencegah supaya tidak terjadi kasus, kalau pengendalian itu mengendalikan supaya kasus tersebut tidak meluas dan gejala sisa atau akibat dari penyakit tersebut bisa diminimalisir. Itu pengendalian penyakit. Tahu ya bedanya pencegahan dan pengendalian. Kalau pengobatan beda lagi dengan pengendalian. Pengobatan berarti memperbaiki yang sudah sakit atau menyembuhkan yang sudah sakit. Ya. Kemudian elemen PHC yang terakhir itu adalah penyediaan obat esensial. Apa yang dimaksud dengan obat esensial? Kok ada obat esensial? Memangnya obat ada yang tidak esensial? Apa esensial artinya? Penyediaan obat-obat esensial. Esensial itu apa? Obat yang memenuhi pemenuhan prioritas kebutuhan penduduk. Betul. Yang dapat diakses oleh setiap masyarakat. Betul ya.
obat-obat yang pokok dibutuhkan oleh masyarakat. Karena mungkin kebutuhan obat-obat di wilayah tertentu berbeda dengan kebutuhan obat-obat dasar, esensial itu kan dasar, di wilayah yang lain. Makanya tadi definisi dari obat-obat esensial itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya kita di wilayah Jawa misalkan, dengan kebutuhan di wilayah pedalaman yang mereka mungkin endemik adanya penyakit-penyakit malaria mungkin ya, kemudian penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan karena kondisi wilayah, maka mungkin kebutuhan obatnya itu berbeda dengan di wilayah yang kita. Gitu ya. Jadi obat esensial, obat dasar yang diperlukan oleh suatu wilayah tertentu. Gitu ya. Itu halaman PHC. Ya. Ini kok tidak bisa saya geser. Nggih, Bu, masih slide pertama. Oh, masih slide pertama dari tadi? Nggih. Walah, padahal di saya sudah berjalan. Ini enggak berjalan? Mboten, Bu. Walah, pantesan kok kalian tidak bisa membaca materinya. Ini saya sudah ke slide kesekian. Coba tak share screen ulang. Saya sudah sampai slide banyak kok, masih slide pertama. Sekarang terlihatnya slide berapa? Slide Ruang lingkup, Ibu. Ruang lingkup. Ruang lingkup. Oke, kita lanjutkan ruang lingkup PHC. Ruang lingkup PHC itu adalah pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan penyakit serta pengendaliannya. Artinya masyarakat itu dipahamkan tentang hal-hal mengenai pencegahan, mengenai masalah kesehatan dan pencegahan. Ya. Kemudian peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi sama sebenarnya dengan elemen tadi BHC. Kemudian penyediaan air bersih, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Kenapa penting kesehatan ibu dan anak termasuk KB? Kenapa itu masuk ke pelayanan kesehatan primer? Karena kita tahu kesehatan ibu dan anak itu akan menentukan kesehatan masyarakat secara menyeluruh atau kesehatan masyarakat secara global. Ya, kita pernah mendengar bahwa kualitas suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas generasi mudanya atau generasi barunya, yaitu adalah anak-anak. Nah, ibu dan anak. Kenapa ibu? Ibu kan bukan generasi baru, tetapi ibu itu menentukan kualitas generasi baru. Ya, generasi baru. Jadi itu menjadi suatu pelayanan kesehatan yang penting, yang pokok, yaitu kesehatan ibu dan anak, termasuk adalah keluarga berencana. Kenapa keluarga berencana itu masuk ke pelayanan kesehatan primer atau pelayanan kesehatan pokok pada suatu masyarakat? Karena kita tahu bahwa tujuan dari keluarga berencana itu adalah pengendalian kualitas penduduk. Di sini kalimatnya adalah kualitas, bukan hanya jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk itu salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk. Jadi keluarga berencana itu bukan hanya mengendalikan jumlah penduduk, tetapi menentukan kualitas penduduk. Maka yang dimaksud dengan keluarga berencana itu adalah perencanaan sebuah keluarga secara maksimal, karena diharapkan dengan keluarga yang terencana maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang berkualitas. Dengan keluarga yang berkualitas harapannya akan dilahirkan generasi baru yang berkualitas, karena kita tahu kualitas suatu bangsa ya itu sangat ditentukan oleh kualitas generasinya, yaitu anak bayi dan anak. Gitu ya, maka kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana itu masuk ke pelayanan kesehatan primer atau pokok. Gitu. Tuh, kemudian
imunisasi terhadap penyakit infeksi utama. Contoh penyakit infeksi utama itu adalah penyakit infeksi yang bisa mengakibatkan gejala sisa yang mempengaruhi kualitas suatu manusia. Ya. Kita tahu bahwa ada imunisasi dasar, ya imunisasi dasar itu Bu Bidan pasti tahu semua. Nah, ya mulai dari DPT, BCG, ya DPT, polio, yaitu beberapa imunisasi dasar. Kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit endemik setempat. Penyakit endemik setempat yaitu penyakit-penyakit endemik di wilayah tertentu. Contohnya tadi mungkin di daerah Kalimantan itu ada endemik malaria, di daerah yang lain beda lagi, yaitu mencegah dan mengendalikan penyakit endemik setempat. Makanya kadang berbeda wilayah A dengan wilayah B. Kemudian pengobatan penyakit umum dan roda paksa dan penyediaan obat-obat esensial, ya itu ruang lingkup PHC. Zoom saya itu 40 menit nanti berhenti. Nanti kalau misalkan logout nanti segera masuk lagi ya, karena ini kurang 3 menit lagi mungkin Zoom-nya hilang. Ya, itu ruang lingkup PHC. Nah, fungsi PHC itu adalah pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis dan pengobatan, serta pelayanan tindak lanjut. Jadi kalau kita lihat itu adalah berkesinambungan. Pemeliharaan kesehatan, ya, pemeliharaan kesehatan dilakukan untuk upaya pencegahan penyakit. Tetapi ketika sudah terjadi penyakit, maka harus ada diagnosis dan pengobatan. Setelah itu diagnosis, pengobatan tidak hanya berhenti di situ, tetapi ada pelayanan tindak lanjut, yaitu apa? Ya, selain rehabilitatif juga peningkatan kesehatan masyarakat yang salah satu tujuannya adalah pemeliharaan kesehatan. Jadi kalau dilihat itu sebenarnya itu adalah suatu rangkaian pemeliharaan kesehatan ketika sudah terjadi untuk mencegah penyakit, tetapi ketika sudah terjadi penyakit juga ada diagnosa pengobatan dan dilanjutkan dengan upaya tindak lanjut mencegah supaya tidak terulang lagi terjadi penyakit tersebut. Itu fungsi dari PHC. Nah, ini beberapa program-program PHC, ada asuransi kesehatan. Kita tahu asuransi kesehatan di masyarakat kita di Indonesia itu kita ada BPJS, ya. BPJS itu salah satu program dari upaya PHC, ya. Ada asuransi kesehatan. Kemudian contoh lainnya adalah pos obat desa. Kemudian ada toga atau tanaman keluarga, Poskesdes ya tadi, kemudian ada kemitraan dengan sektor, ini contoh-contoh, walaupun mungkin masih banyak contoh lain yang kalian ketahui. Kemudian peran tenaga kesehatan dalam PHC itu apa? Mendorong peran serta aktif masyarakat, ya, kemudian mengajarkan konsep kesehatan dasar, memberi bimbingan, koordinasi kegiatan, membina kerjasama lintas program dan kerjasama lintas sektoral. Itu peran tenaga kesehatan di dalam PHC. Disesuaikan dengan bidang tenaga kesehatan tersebut. Misalkan bidan, ada perawat, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada analis dan lain sebagainya. Ya, ini perannya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, sehingga kalau kita lihat maka ujung tombak di dalam penyelenggaraan PHC itu adalah puskesmas, karena puskesmas itu adalah institusi terkecil dari pemerintah yang ada di masyarakat. Bu, tapi kan selain puskesmas ada bidan desa, kemudian ada posyandu. Bidan desa, posyandu, polindes itu adalah perpanjangan tangan dari puskesmas. Program-program utamanya ada di puskesmas, cuman di dalam pelaksanaan program-program tersebut dilaksanakan oleh tadi bidan desa, polindes, poskesdes, posyandu dan lain sebagainya. Maka ujung tombak pelayanan PHC oleh pemerintah itu adalah puskesmas. Tuh, ujung tombak itu adalah penentu keberhasilan dari program PHC. Namanya ujung tombak.
itu adalah PHC. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?